Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Perkenalkan, aku Raisa dan ini temanku Uul. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi kedua kami tentang analisis data, interpretasi, dan presentasi. Selamat menonton teman-teman. Materi yang akan kami bawakan sangat penting karena membahas bagaimana kita dapat menganalisis dan menafsirkan data yang telah kita kumpulkan, serta cara terbaik untuk mempresentasikan pada audiens. Materi ini sangat relevan bagi kita yang bekerja dalam bidang interaksi manusia dan komputer, karena data yang diperoleh dalam studi pengguna harus diolah dengan cara yang benar agar memberikan wawasan yang dapat diimplementasikan dalam desain kita. Pertama, kita akan memperkenalkan perbedaan antara analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan angka dan statistik untuk menggambarkan data, sementara analisis kualitatif lebih berfokus kepada makna dan interpretasi data yang dikumpulkan. Selanjutnya, buku ini menjelaskan beberapa metode dasar dalam analisis data kuantitatif seperti distributif frekuensi, ukuran kecenderungan sentral, dan penyebaran data. Sementara untuk analisis kualitatif, kita diajak untuk memahami proses coding yang merupakan cara untuk mengidentifikasi tema dan pola dalam data. Tidak hanya itu, bab ini juga menekankan pentingnya menggunakan alat yang tepat untuk mendukung analisis data. Baik itu penggunaan perangkat lunak statistik untuk data kuantitatif ataupun alat bantu visual untuk membantu menyajikan temuan secara lebih efektif. Nah, maka dari itu, kita harus belajar bagaimana cara menyajikan hasil analisis kepada audiens yang beragam. Penyajian hasil yang baik harus jelas dan tepat sasaran, agar hasil penelitian yang kita dapatkan dapat diterapkan secara efektif dalam desain interaksi. Selain memahami perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif, bab ini menekankan pentingnya pemrosesan data awal, seperti pembersihan data dari kesalahan atau anomali. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, misalnya, jika ada data yang tidak sesuai seperti umur 999 tahun, data tersebut perlu disaring agar hasil analisis lebih akurat. Hal ini sangat relevan terutama dalam analisis data skala besar, di mana pembersihan data menjadi tahap penting untuk menjaga keandalan hasil penelitian. Bab ini juga membahas cara menafsirkan data secara objektif untuk menghindari bias. Dalam interpretasi, kita harus berhati-hati agar kesimpulan tidak terpengaruh oleh pandangan atau prasangka pribadi peneliti. Misalnya, dalam sebuah studi pengguna, jika ada responden yang memberi umpan balik negatif, penting bagi kita untuk melihat semua data secara keseluruhan dan tidak langsung menganggap bahwa desain tersebut buruk tanpa dasar yang kuat. Di bagian presentasi temuan, bab ini menggarisbawahi berbagai pendekatan seperti penggunaan notasi terstruktur, representasi grafis, dan storytelling. Teknik-teknik ini sangat bermanfaat dalam menyampaikan hasil analisis yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh audiens yang berbeda. Dengan menggunakan cerita atau kutipan langsung dari partisipan, misalnya, kita dapat menghadirkan perspektif pengguna yang autentik kepada tim desain. Alat bantu analisis seperti NVivo atau data kualitatif atau SPSS untuk data kuantitatif juga dibahas dalam bab ini. Perangkat lunak ini dapat membantu kita dalam mengidentifikasi tema atau pola dari data dan mengelola kumpulan data yang besar dengan lebih efektif. Misalnya, SPSS memungkinkan kita untuk melakukan uji statistik lanjutan seperti analisis regresi yang bermanfaat untuk mendeteksi hubungan antar variabel dalam desain interaksi manusia-komputer.